Sembah hamba Kanjeng Ratu, penguasa kerajaan alam gaib. Halo para penonton channel Lukman sini Ci. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang namanya sudah tak asing di telinga masyarakat Nusantara, yaitu Nyi Roro Kidul. Kehadirannya yang dari dulu sampai sekarang masih menjadi misteri terkait asal-usulnya. Ada banyak versi mengatakan soal asal-usul Nyi Roro Kidul ini. Yang paling fenomenal adalah tentang Nyi Roro Kidul yang katanya adalah putri keturunan dari Kerajaan Kediri. Sedangkan yang lain meyakini bahwa Nyi Roro Kidul adalah keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan. Ada juga yang menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul juga disebut sebagai putri dari Raja Kerajaan Pajajaran. Namun pada video kali ini kita akan membahas kisah Nyi Roro Kidul yang disebut sebagai putri Raja Pajajaran. Bagaimana ceritanya? Inilah dia. Pada zaman dahulu, tepatnya di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan bernama Pakuan Pajajaran. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat baik dan bijaksana, yaitu Raja Prabu Siliwangi. Di bawah pemerintahannya, rakyat sangat bahagia dan menghormati sang raja karena kepemimpinannya yang membuat hidup para rakyat sejahtera. Prabu Siliwangi mempunyai cukup banyak anak dari istri dan para selirnya. Salah satunya bernama Putri. Ia adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita, baik hati, dan memiliki sifat yang sama seperti ayahnya. Meski demikian, Prabu Siliwangi sangat menyayangi Putri. Makin bertambahnya usia, Putri semakin cantik dan ia juga disenangi oleh rakyat karena kebaikan hatinya. Karena Putri merupakan anak tunggal, maka ialah sang calon pewaris tahta Raja Prabu Siliwangi kelak. Mendengar keinginan Prabu Siliwangi yang akan menjadikan Putri sebagai penerus tahta, para selir dan anak-anaknya yang lain tidak setuju. Mereka tidak rela jika Putri yang akan menjadi penerus tahta nantinya. Suatu hari, para selir dan anak-anaknya berkumpul untuk merencanakan siasat jahat untuk menyingkirkan Putri dan ibunya agar keluar dari istana. Untuk melancarkan rencananya, mereka meminta bantuan kepada seorang penyihir sakti yang tinggal di sebuah desa terpencil yang memiliki berbagai macam ilmu hitam. Singkat cerita, penyihir suruhan selir dan anak-anaknya Prabu Siliwangi tersebut memberikan kutukan kepadanya dengan ilmu hitam agar mereka menderita penyakit kusta. Putri dan sang permaisuri mengidap penyakit kusta dan tak kunjung sembuh. Prabu Siliwangi yang khawatir melihat penyakit aneh pada kedua orang kesayangannya itu langsung memanggil tabib istana untuk melakukan pengobatan. Namun setelah dicoba dengan berbagai macam ramuan, sang tabib istana tetap tidak dapat menyembuhkan mereka. Penyakit Putri dan ibundanya pun bertambah parah. Putri dapat bertahan menghadapi penyakit yang dideritanya, namun sang ibunda tidak bisa, hingga ia pun akhirnya meninggal dunia karena penyakit tersebut. Putri dan Raja sangat terpukul dengan meninggalnya permaisuri. Sang Prabu juga sangat sedih melihat kondisi Putri yang tak kunjung sembuh. Apalagi ia nantinya akan meneruskan tahta kerajaan. Pada suatu hari, para selir dan anak-anaknya datang menemui Raja untuk menghasut agar Putri diusir dari istana. Awalnya sang Prabu menolak, namun karena takut penyakitnya menular, maka dengan terpaksa Prabu Siliwangi menyetujui usulan tersebut. Tanpa sepengetahuan Raja, Putri yang mendengar pembicaraan tersebut sangat kecewa dan memutuskan pergi dari istana. Dalam situasi hati yang sedih, bingung, dan tidak menentu, Putri berjalan keluar dari istana tanpa tujuan yang pasti. Selama berhari-hari ia berjalan tanpa arah, hingga akhirnya ia tiba di persisi pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki banyak batu karang dan ombak besar. Ia kemudian beristirahat di salah satu batu karang tersebut, hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, Putri bermimpi dan mendengar bisikan gaib yang menyuruhnya untuk terjun ke laut jika ia ingin sembuh. Putri pun terbangun dari tidurnya. Ia lalu merenungkan bisikan gaib tersebut karena ragu apakah suara itu merupakan sebuah bisikan gaib atau hanya orang iseng yang membisiknya saat ia sedang tertidur. Tetapi setelah melihat keadaan sekitar dan tidak ada siapa-siapa, Putri meyakini bahwa suara tersebut adalah bisikan gaib.
Meyakini bahwa surat itu sebuah bisikan gaib, putri segera melakukan perintahnya. Ajaibnya, ketika menyentuh air, seluruh tubuh putri yang awalnya busuk penuh dengan penyakit kulit kini hilang dan menjadi mulus kembali. Bahkan ia pun mendapat kekuatan sakti setelahnya. Setelah kejadian itu, putri tak ingin kembali ke istana. Ia lebih memilih untuk menetap di pantai selatan dan berbaur dengan penduduk sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Sejak tinggal di pantai tersebut, putri pun sangat terkenal akan kecantikan yang dimilikinya. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan yang ingin mempersunting dirinya. Namun, dari sekian banyak pangeran yang datang, putri sama sekali tak tertarik. Sebagian dari mereka bahkan mundur karena syarat yang sangat sulit. Salah satunya adalah dengan mengadu kekuatan di atas gelombang pantai. Ternyata dari sekian banyak lelaki yang beradu kesaktian, tak seorang pun mampu mengalahkan putri. Mereka akhirnya menjadi pengikut setia yang selalu mengawal sang putri kemanapun ia pergi. Sejak itulah putri dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan Pulau Jawa, atau lebih dikenal dengan sebutan Nyi Roro Kidul. Demikian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan juga nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk video terbaru selanjutnya dari channel ini, karena kita akan membahas mereka yang tak kasat mata.